Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Thairi dengan NPM 411891200029. Saya akan menjelaskan tentang tugas dari SBDP dengan provinsi dari Jawa Barat. Oke, langsung kita mulai saja. Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk sejak masa kolonial Belanda. Tahun 1925. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 4 Juli 1950 saat ditetapkan dan mulai berlakunya oleh pemerintah pusat pemerintahannya dengan luas 35.377.076 km persegi atau sekitar 1,85% dari luas daratan Indonesia. Jawa Barat terluas kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Populasi penduduknya mencapai 49,93 juta jiwa dan terbanyak di Indonesia. Adapun pakaian adat Jawa Barat, yang pertama adalah pangsi. Pangsi adalah pakaian adat yang satu ini sangat identik dengan masyarakat Sunda. Biasanya pangsi berwarna serba hitam, mulai dari atas hingga bawahnya. Atasannya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut salontreng. Bawahnya adalah celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Pangsi biasanya dipakai oleh masyarakat Jawa Barat yang berprofesi sebagai petani atau buruh. Pakaian ini bisa disanding dengan baju kaos berwarna putih di bagian dalamnya. Beberapa orang juga sering membawa sarung saat mengenakan pakaian pangsi ini. Selanjutnya ada kebaya Sunda. Pakaian adat Jawa Barat yang satu ini identik dengan warna cerah seperti merah, putih, ungu, dan kuning. Kalau dilihat secara sekilas, kebaya Sunda mirip dengan kebaya Jawa Tengah, Jawa Timur. Bedanya adalah bagian lehernya. Ketika pakaian kebaya Sunda biasanya disertai dengan aksesoris yang cukup banyak. Kamu harus pakai giwang, kalung, gelang, dan cincin untuk membuatnya terlihat semakin elok. Tidak lupa membuat konde di rambut untuk tampil lebih cantik lagi. 2. Adapun tarian adat Jawa Barat. Tarian burung merak. Burung merak menjadi inspirasi dari yang satu ini. Tepatnya di wilayah Pasundan. Tari merak lahir dari buah pikiran Raden Canje Somantri. Tari merak mempertunjukkan gerakan burung merak yang selalu memekarkan bulu indahnya guna menarik merak betina. Dalam pertunjukan, para penari menggunakan kostum yang terlihat indah dengan warna yang alternatif dan atraktif. Lalu ada juga tari topeng. Tarian daerah khas Jawa Barat ini berkembang di wilayah Kesultanan Cirebon yang mencakup beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah seperti Brebes. Seperti namanya, tari topeng Cirebon mementaskan penari yang mengenakan topeng. Saat pertunjukan, karakter topeng diangkat dari kisah-kisah pewayangan. Setiap daerah memiliki ciri khas gerakan tari topeng. Cirebon tersendiri, namun masih menggunakan instrumen musik pengiring yang sama, yaitu gamelan. Yang ketiga,
suku di Jawa Barat. Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda, yang merupakan penduduk asli provinsi ini. Adapun suku Jawa banyak dijumpai di bagian utara, Jabar. Suku Betawi banyak mendiami bagian barat yang bersempadan dengan Jakarta. Suku Minang Suku Minang dan suku Batak banyak berdiam di kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung, Cimahi, Bogor, Bekasi, dan Depok. Sedangkan warga Tionghoa banyak dijumpai hampir di seluruh daerah Jawa Barat. Dan ada juga alat musik tradisional Jawa Barat, yaitu ada calung. Alat-alat musik khas Jawa Barat memang terkenal karena terbuat dari bahan bambu. Selain angklung, ada pula alat musik calung yang juga dibuat dari bambu. Meski sama-sama terbuat dari susunan batang bambu, alat musik calung khas Jawa Barat ini memiliki cara berbeda untuk dimainkan, yakni dipukul menggunakan alat memukul khusus pada ruas bambu untuk menghasilkan suara merdu dengan nada-nada yang berbeda. Dan ada juga alat musik kecapi. Dalam tembang Sunda, alat musik tradisional selanjutnya ini kerap digunakan sebagai salah satu instrumen. Musiknya dimainkan dengan cara dipetik. Kecapi adalah alat musik tradisional khas Jawa Barat yang terbagi menjadi dua jenis bagian. Kecapi indung atau kecapi induk yang memiliki ukuran lebih besar dan berdawai 18 hingga 20 digunakan sebagai instrumen untuk memimpin jalannya musik, seperti memberikan intro hingga menentukan tempo. Sedangkan kecapi rincik atau kecapi anak dimainkan sebagai iringan musik dengan mengisi jeda antara nada dengan frekuensi tinggi. Unik sekali, bukan? Lalu ada tradisi bersama. Tradisi bersama ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan. Adapun tradisinya yaitu tradisi kuramasan. Dari Jawa Barat ialah tradisi kuramasan yang artinya itu berkeramas. Dalam dialek Sunda, kuramasan merupakan serangkaian tradisi mandi besar atau yang biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan mandi taubat. Dapat diartikan jika mandi taubat merupakan mandi dengan mengharapkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tradisi munggahan. Tradisi terakhir adalah tradisi munggahan. Tradisi ini cukup populer di kalangan masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata munggahan sendiri berasal dari ungkapan munggah yang berarti naik atau meningkat. Secara harfiah, tradisi munggahan mampu meningkatkan derajat seseorang dalam perubahan di dalam berbagai hal, terutama soal kebaikan di bulan Ramadan nantinya. Dan ada juga olahraga tradisional. Di Jawa Barat sendiri ada galah asin. Berikut ini adalah permainan galah asin yang berasal dari Jawa Barat. Pemain ini bisa dimainkan di halaman luas dengan membuat garis-garis seperti yang tertera dalam gambar yang kalau kita buat itu seperti lapangan bola, lalu kita buat garis-garis yang sudah ditentukan ukurannya tentunya. Lalu si pemain harus berlari tanpa bersentuhan oleh pemain lawan. Cara bermainnya pemain galah asin. Cara bermainnya itu pemain dibagi menjadi dua tim. Satu tim yang biasanya terdiri dari 3, 7 berdiri sejajar sesuai garis kanan dan kiri dengan satu orang melintang dari garis depan sampai belakang.
dan tim lainnya berlari masuk ke dalam arena permainan sambil menghindari kejaran dan sentuhan tangan dari pemain lawan. Permainan ini mengandalkan kecepatan dan kelincahan pemain. Bila salah satu pemain terkena sentuhan dari pemain penjaga, maka permainan berakhir dan kedua tim berganti giliran. Lalu, apa sih bahasa yang digunakan di Jawa Barat ini? Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Jawa Barat, terutama di wilayah Parahyangan yang merupakan wilayah tempat tinggal tradisional suku Sunda. Nah, itu dari bahasanya, yaitu bahasa Sunda. Lalu, daerah wisata di sana apa aja sih? Oke, di sini saya beri contoh, ada Petilasan Prabu Siliwangi, tempat wisata di Jawa Barat. Selanjutnya ini dulunya dipercaya sebagai tempat singgah Prabu Siliwangi. Berlokasi di Majalengka. Di tempat wisata Jawa Barat ini, kamu bisa menemukan rumah yang digunakan untuk bersemedi dan dipercaya memiliki magis. Biarpun begitu, tempat ini sudah cukup nyaman untuk para turis. Lalu ada juga Kawah Putih, tempat yang sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Untuk bisa menjangkau destinasi tempat wisata di Jawa Barat ini, kamu perlu menempuh perjalanan dengan kendaraan sekitar 2 jam dari pusat kota Bandung. Namun perjalanan panjang ini takkan terasa melelahkan setelah kamu berkesempatan menyaksikan langsung indahnya pemandangan dan alam yang disajikan oleh alam di sana gitu. Pemandangannya di sana sangat indah. Oke, itulah tadi sedikit pengetahuan tentang Provinsi Jawa Barat gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Muhammad Heri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.